Siap, silakan Pak Ustadz. Saya Oke, diam. teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Anda yang telah menonton live streaming saya ini ya. Bertemu kembali dengan saya Yusuf PI ya, dengan background yang berbeda karena kita lagi renovasi ruangan gitu ya teman-teman, agar backgroundnya beda lagi gitu, nggak monoton gitu backgroundnya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita berdiskusi dengan Pak Pendeta Christian. Terima kasih Pak Pendeta yang telah menemani kita untuk berdiskusi dengan tema jaminan surga di Islam dan di Kristen. Sebenarnya kalau kita lihat temanya ya teman-teman, saya udah menang sepatuk ya. Udah menang sepatuk saya itu kalau dilihat dari tema. Tapi nggak apa-apa, kita akan tetap jabarkan gitu ya. Teman-teman semuanya, seperti biasanya di opening saya akan menyampaikan dulu dalil-dalil ya tentang masalah jaminan surga di dalam agama Islam. Teman-teman semuanya, saya mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran ayat 85 yang berbunyi faqalallahu taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memilih agama selain agama Islam, maka tidak diterima oleh Tuhan semesta alam dan dia akan merugi di akhirat nanti. Jadi ya teman-teman semuanya, tidak ada keselamatan di luar agama Islam, tidak ada jalan tanpa melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencapai Tuhan semesta alam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah jalan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian ya, kenapa saya bilang bahwa Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran dan hidup? Tidak akan ada yang sampai kepada Tuhan semesta alam tanpa melalui Nabi Muhammad. Ya, saya punya dalil ya. Dalilnya di mana? Satunya yang saya sebutkan tadi ya, Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Habis itu di dalam Quran surah Al-An'am ayat 153 ya. Nabi Muhammad adalah jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya, ikutilah jalanku, inilah jalan yang lurus. Ikuti jalan Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad itu juga kebenaran di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119 ya. Inna arsalnaka bil haq. Ya, kami mengutus engkau Muhammad dengan kebenaran. Terus Quran surah Muhammad ayat 2. Nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhan semesta alam. Jadi Nabi Muhammad pun kebenaran. Dan ini adalah inti poin dari tema kita. Nabi Muhammad juga menjamin surga. Di mana ayatnya? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam akan masuk surga kecuali yang enggan seperti Pak Pendeta. Ya, gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman, bahwa di dalam agama Islam tuh jelas gitu ya, ada jaminan dari nabinya ya, berkaitan tentang masalah keselamatan pula jaminan surga. Ya kita dapat aja baca di dalam Quran surah Maryam 71 dan 72 ya. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiya. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak memasukinya, yaitu neraka. Hal itu adalah suatu ketetapan bagi Tuhanmu. Habis itu sebelum ke arah neraka, apa yang dikatakan Allah? Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Allah akan menyelamatkan orang Islam. Ya. Banyak gitu ya. Jaminan surga di dalam agama Islam selain Tuhannya, nabinya, ya. Terus ya, kan nggak repot-repot di dalam agama Islam itu teman-teman. Barang siapa yang mengakhiri kalimatnya dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, ya, dia akan masuk surga. Jaminan tuh ya. Jadi ikutilah jalan yang lurus, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan yang sesat.
Nanti kalau saya bacakan tafsirnya, waduh, nanti dikira openingnya aja udah nyerang Pak Pendeta katanya. Tapi enggak lah, nanti ya kita jelaskan. Jadi seperti itu, dan mungkin itu penyampaian dari opening saya. Silahkan dicerna dan dicatat dalil-dalil yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dong buat Pak Ustadz. Ayo teman-teman di-share-share teman-teman ya. Di-share-share teman-teman. Oke. Jadi saya sekarang Pak Ustadz ya. Time apa dulu? Bentar Pak Ustadz, aku ambil pulpen dulu. Sebentar, pulpen. Aduh, lupa Pak Ustadz. Bentar ya. Kawan-kawan yang di YouTube apakah lag atau putus-putus atau seperti apa teman-teman? Yang di YouTube udah jelas atau belum? Iya teman-teman, yang di YouTube ya mohon maaf, ini perangkat saya loh yang bermasalah ini, HP-nya ya. Ya. Oke. Patah-patah. Apanya yang patah-patah Pak Ustadz? Ini kamera saya. Lanjut Pak Pendeta. Oke, baik, selamat malam, shalom bagi kita semua teman-teman yang seiman dengan saya, beragama Kristen. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali ada waktu ya, diskusi dengan Bapak Ustadz Yusuf PI dengan tema jaminan surga atau jaminan keselamatan. Ya, kurang lebih sama itu ya. Nah, kalau di dalam kekristenan, surga itu atau keselamatan itu adalah anugerah. Ya, saya sudah berulang kali sebutkan Efesus 8 ayat yang Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan lama-lama Pak Ustadz, nanti nggak dengar Pak Ustadz. Mana nih Pak Ustadz? Jangan lama-lama. Kemudian di dalam yang kedua, keselamatan atau surga itu bisa kita peroleh karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu yang ketiga, surga itu akan kita peroleh ketika kita, ya teman-teman, ketika kita bertobat, ya bertobat. Dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Lalu kemudian yang keempat, kita diselamatkan itu karena kita setelah beriman, proses berikutnya adalah kita taat kepada firman Tuhan. Ya, karena meskipun kita selamat, kalau nggak taat, ya kan, bisa hilang keselamatan itu. Makanya di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 menyebut bahwa buah Roh Kudus itu kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, keselamatan, dan penguasaan diri. Ini mesti kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tidak ada buah Roh Kudus, tidak ada ketaatan, itu kita bisa kehilangan keselamatan itu. Meskipun sudah kita peroleh. Kita mengatakan kita percaya Yesus, tapi kita senang berzina. Kita mengatakan kita percaya Yesus, kita senang mencuri. Maka itu adalah bohong, dan kita pasti tidak benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita tidak akan diselamatkan. Lalu yang kelima, ada kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. 1 Yohanes 5:13 mengatakan, aku menuliskan semua ini kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya, jadi teman-teman, keselamatan itu tidak ada kaitannya dengan perbuatan baik kita. Ya, meskipun ya teman-teman kita berbuat baik, kalau tidak beriman dalam Yesus Kristus tidak akan diselamatkan. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12
Dan keselamatan tidak ada di kolong langit ini, di kolong langit, kecuali di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, keselamatan tidak ada di kolong langit ini kecuali di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, dan kita tahu persis bahwa Yesus Kristus itu naik ke surga sebagai bukti konkret bahwa di dalam Kristen, di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Ya, teman-teman, bisa dilihat Yesus naik ke surga sebagai bukti konkret bahwa di dalam Yesus itu ada keselamatan, bukan hanya omon-omon, bukan hanya janji-janji, tapi ada konkret faktanya. Bahkan ketika Yesus disalib, salah satu penjahat yang bertobat disalib itu dikatakan, engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus Tuhan, yaitu surga. Demikian teman-teman. Oke, menggelegar ya teman-teman. Ya, Pak Pendetanya semangat kali gitu. Iya, iya. Tidak usah tegang-tegang ya, santai aja biar kita. Tapi tenang Pak Pendeta, akan saya bantah semuanya itu ya. Silakan. Pak Pendeta, kita beragama itu sesuai yang dikatakan oleh Yesus. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal. Lagi-lagi akal. Kan kayak gitu. Pak Pendeta, di mana akalnya? Yesus itu menyelamatkan, sedangkan Yesusnya sendiri tidak selamat dengan hansip Romawi. Masya Allah. Ya, makanya pakai akal. Di mana dia bisa menyelamatkan, sedang dia sendiri kagak selamat. Tuh ya bantahan saya yang pertama. Terus kata Pak Pendeta, di Kristen itu kalau percaya Yesus ingin dapat hidup yang kekal, tadi yang Bapak Pendeta sampaikan kepada saya gitu ya, percaya Yesus sebagai Tuhan. Ini pertanyaan saya, itu tertulis di mana sih di Bible? Di mana tertulis kayak gitu? Percaya Yesus sebagai Tuhan. Yesus berkata, percayalah kamu bahwa aku ini Tuhan, maka aku masukkan ke surga. Di mana itu tertulis? 7 tahun Pak Pendeta saya baca Bible Anda itu, saya nggak pernah menemukan kosakata Yesus kayak gitu loh. Yang dikatakan Yesus itu dia menjamin orang yang percaya. Percayanya seperti apa? Maka dari itu inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi percaya Yesus itu utusan, hamba Tuhan, bukan Tuhan, tapi percaya sebagai hamba Tuhan. Itu akan dijamin oleh Yesus, ya, untuk masuk surga. Tapi kalaunya yang menuhankan Yesus, boro-boro dijamin Pak Pendeta, malah dia usir, ya. Tuh kan Matius 7 nomor 21 tuh ya. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah, kan kayak gitu kata Yesus. Di situ apa yang dikatakan oleh mereka tidak akan masuk dalam kerajaan sorga kecuali melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Di mana kehendak Bapa di sorga? Untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Kasih juga saya dalilnya, ya. Pasti nanti dikasih dalilnya sama saya. Yohanes 13 pasal 13 nomor 13. Wah, kalaunya kita lihat teks aslinya itu kurios ya Pak Pendeta, bukan teos. Nggak bisa kibulin saya lewat situ, nggak bisa, ya, nggak bisa. Carikanlah ya, Yesus menjamin Kristen bagi yang menuhankan aku, kata Yesus, maka aku jamin surga. Itu di mana ayatnya? Kalau Allah kan subhanahu wa ta'ala ya teman-teman, menjamin surga bagi yang menyembahnya. Di mana ayatnya? Tuh Al-Bayyinah ayat ke-7 dan ke-8 ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ya, sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka dialah sebaik-baiknya makhluk.
Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka yang menyembah Tuhannya, yang beriman, yang beramal soleh, maka Tuhannya akan membalas dengan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan mereka hidup kekal dalam rahmat Allah di dalam surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepadanya dan mereka ridho juga kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Maksudnya takut kepada Tuhannya apa? Kata Allah, jangan menyembah manusia. Tiba-tiba kita sembah manusia. Wah, kacau, kacau. Nggak bakalan selamat gitu Pak Pendeta ya. Jadi tolong carikan di mana Yesus mengatakan sembahlah aku atau Tuhan kan aku kujamin surga untukmu. Mana kayak gitu, mana? Jangan ngaco-ngaco lah Pak Pendeta dengan saya gitu ya. Nah, untuk masalah agama Islam silakan Pak Pendeta saya untuk bertanya nanti ya. Syubhat yang Anda lontarkan itu juga sebagai bahan pelajaran dan edukasi bagi kami gitu Pak Pendeta. Jadi saya harap pertanyaan saya tolong dijawab dan data. Tadi saya mintanya tekstual ya Pak Pendeta, bukan kontekstual. Kalau tekstualnya tidak ada, aku jujur tidak ada gitu. Hanya ada secara kontekstual. Ya nggak apa-apa, silakan untuk dijelaskan kontekstualnya. Jadi seperti itu ya. Silakan, monggo Pak Pendeta. Oke, ya. Sebenarnya pertanyaan Pak Ustadz ini adalah pertanyaan yang sudah lama ya. Oke, sudah lama teman-teman ya. Baik, waktunya Pak Ustadz. Belum muncul, tunggu ya. Tunggu. Belum. Nah, ya udah. Oke. Siap. Ya, saya terima ya. Jadi pertanyaan Pak Ustadz tadi, di mana Yesus mengatakan dia Tuhan? Itu Dulu saya jawab ya, teman-teman. Saya akan tunjukkan kepada Pak Ustadz. Dalam Yohanes 13 ya, tadi meskipun Pak Ustadz sudah menyebutkan, tapi saya akan sebutkan atau bacakan kembali bahwa di sini jelas ya, Tuhan mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan. Yesus mengatakan sendiri. Ayat 13 saya lah ini ya. Oke Pak Ustadz ya, di dalam agak susah kalau pakai ini. Di dalam Yohanes 13 dikatakan begini Pak Ustadz, original teksnya ya. Wah, Ustadz ya. Jadi kita bermain supaya lebih bagus gitu ya. Nah, lihat Pak Ustadz ya, kalau Pak Ustadz bisa mengerti bahasa Yunani, umes goneite me ho didaskalos kai ho kurios kai kalos legete emigar, ya kan dikatakan di situ ya. Umes goneite, jika kamu ya kan, ya dikatakan di situ, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, ya. Kurios, ya. Kurios. Tepat katamu, sebab akulah guru dan Tuhan. Apa itu kurios Pak Ustadz? Saya tunjukkan kepada Pak Ustadz, ya. Kurios itu apa sih sebenarnya artinya? Ini Pak Ustadz ya, sebentar. Saya tunjukkan ke Pak Ustadz. Kurios itu artinya Pak Ustadz, ini dia nih. Ya sebentar, saya tunjukkan kepada Pak Ustadz supaya saya nggak mau buru-buru, tapi biar saja kita pelan, enggak apa-apa ya. Ya nih, Lord, ya kurios. Kurios itu artinya Lord. Apa Lord? Lord itu Tuhan. Ya Tuhan, Lord ya. Kurios. Jadi Yesus itu adalah guru dan Tuhan. Ya, kalau dia guru dan Tuhan, ya benar memang dia Tuhan. Dan kemudian dikatakan ya, Lord ya, saya suka kasih tahu ya, Lord ini adalah Tuhan. Ya, ya agak buram ya, agak apa ya.
Kemudian dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan begini Pak Ustadz ya, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Oke, dikatakan begini ya. Nih, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia ini Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya di dalam Yesus Kristus itu keselamatan. Di luar Yesus, dengarkan baik-baik, tidak ada keselamatan. Oke, sampai di situ penjelasan saya, nanti kujelaskan yang lain lagi. Nah, saya mau bertanya kepada Pak Ustadz. Katanya Pak Ustadz tadi, ya kan, Islam itu selamat, ya kan, karena amalnya. Betul Pak Ustadz ya. Tapi pertanyaan saya adalah, ini ya, pertanyaan saya bahwa di dalam Islam itu tidak ada keselamatan karena amal. Kita bukan dalam hadis, ya Sahih Muslim, ya Sahih Muslim. Muslim nih ya 5038. Tuh ya, saya tunjukkan kepada Pak Ustadz ya. Tidak ada keselamatan di dalam Islam karena amalnya nggak ada Pak Ustadz. Ya tadi Pak Ustadz bilang inilah, perhatikan baik-baik Pak Ustadz kesini ya. Nabi SAW bersabda ya, ini hadis Sahih Muslim. Ini Sahih Muslim 5038 ya. Seseorang bertanya, ya dikatakan gini, tidak seorang pun dari kalian yang diselamatkan oleh amalnya. Oh ya, jelas ya. Tidak ada yang selamat oleh amalnya, termasuk Muhammad sendiri, dikatakan di sini. Ya, saya juga tidak. Jadi berarti apa yang Pak Ustadz jelaskan gugur semua Pak Ustadz, karena tidak ada yang selamat oleh amal. Silakan Pak Ustadz. Oke. Oh, telat ketawanya. Baik Ya, teman-teman, untuk masalah pertanyaan agama Islamnya dulu ya, saya jawab. Tidak ada orang masuk surga, kata Pak Pendeta tadi, dengan amalnya sesuai hadis tadi ya. Padahal saya tidak ada mengatakan di awal tadi masuk surga itu dengan amal, nggak ada dari ucapan saya. Tapi Pak Pendetanya membawa hadis. Gak apa-apa lah, no problem ya. Pak Pendeta, tidak ada orang masuk surga dengan amalnya. Tidak ada orang masuk kamar hotel dengan uang. Nggak ada. Pasti dengan kunci, Pak Pendeta. Ya, kayak gitu. Kan pasti itu ya. Nggak ada orang masuk kamar hotel itu tempelin duit di pintunya, nggak ada gitu. Nggak bakal ada, Anda lihat. Tapi kalaunya Anda punya duit, Anda check in kamarnya di resepsionis, ya, resepsionisnya itu akan kasih kunci kamar. Dengan kunci itulah Anda buka kamar hotelnya, kan kayak gitu. Bukan berarti duitnya langsung Anda tempelkan ke pintu. Nggak bakalan kebuka itu pintunya, nggak bakalan ya. Begitu juga ya, masuk surga itu bukan karena amalnya. Tapi buat apa kita beramal? Agar mendatangkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itulah kita masuk surga. Gimana sih? Buat apa kita beramal? Buat seperti yang saya contohkan di awal tadi, kita bekerja banyak, maka dapat duit banyak. Ya, dapat duit banyak, kita bisa sewa hotel. Kan kayak gitu. Dengan kunci hotel, dengan kunci yang dikasih resepsionis, kita bisa masuk ke kamar hotelnya. Karena kita bekerja. Kan kayak gitu, punya uang. Begitu pula kita beramal. Karena kita beramal, maka Allah memberikan rahmatnya. Dengan rahmat itulah kita masuk surga. Ya. Hei, itu maksudnya.
Oke, terjawab ya. Gampang kali itu ya. Terus tentang masalah Yohanes 13:13 nih. Pak Pendeta, coba Pak Pendeta buka deh ya. Yohanes 13:13 itu berapa kali revisi coba? Heran saya ya. Berapa kali revisi? Terus kata kurios itu bukan cuma kepada Yesus. Tapi ada juga 7.000 kali, sekitar 7.000 kali. Di perjanjian lama digunakan kosakata kurios. Ya, kurios itu. Kurios itu artinya tuan, junjungan. Ini anehnya gini teman-teman ya. Kalau dengan orang lain kata kurios itu diterjemahkan tuan. Tapi hanya untuk khusus Yesus diterjemahkan jadi Tuhan. Masya Allah. Apa coba? Ya, kalau untuk Yesus terjemahannya Tuhan. Untuk orang lain terjemahannya tuan atau junjungan. Padahal kosakatanya sama. Ini adalah penipuan publik, penipuan terjemahan. Ya. Gak bisa, Pak Pendeta, Anda bawa itu kepada saya. Karena saya paham kosakata kurios. Ya. Kalau tuan, segala tuan, anggaplah raja. Dia berkuasa di satu daerah, mungkin di beberapa negara. Cuma seperti itu. Tapi kalau namanya Tuhan, itu kekuasaannya tidak terbatas gitu Pak Pendeta. Lalu, kalaunya Anda memaksakan bahwa kurios itu untuk Yesus, di mana kekuasaan Yesus? Jangankan dia jadi raja, jadi RT pun kagak di Nazaret, Pak Pendeta. Aduh. Lalu Anda sebut dia Tuhan. Kagak usah jadi raja, jadi RT aja Yesus itu nggak ada gitu loh. Gimana sih Pak Pendeta ini? Ya kan kayak gitu. Jadi tanggapan saya tentang Yohanes 13:13 seperti itu Pak Pendeta. Carikanlah ayat yang lain yang lebih jelas. Maksud saya, aku menjamin Kristen yang menyembahku untuk masuk surga. Di mana itu? Kalau di Islam ditanya, mana jaminan Nabi Muhammad bahwa umat Islam masuk surga? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam akan masuk surga. Nggak ada yang ambigu. Sejelas-jelasnya itu ayat. Sekarang saya mau ayat yang sama. Di mana Yesus menjamin? Setiap umat Kristen akan masuk surga, kata Yesus. Setiap yang menuhankan aku, setiap yang menyembah aku akan masuk surga. Mana itu ayat? Ya, silakan. Silakan. Oke, Pak Ustaz. Pak Ustadz, Pak Ustadz. Oh Pak Ustadz Yusuf, penjelasannya dari dulu itu melulu Pak Ustadz ini. Tuh dengar. Ada tiket, inilah, masuk hotel. Tidak ada penjelasan lain Kak Pak Ustadz. Pak Ustadz ini lucu, Pak Ustadz ini lucu. Oke. Baik, Pak Ustadz, kalau Anda mau membantah kurios itu Tuhan, harus pakai dalil Pak Ustadz. Tidak bisa omon-omon. Ini saya sudah tunjukkan tadi dalil kepada Anda. Nih, ini Greek loh, ya, bukan bahasa Indonesia Pak Ustadz. Ini ya, kurios. Kurios itu Lord, Tuhan. Kalau Pak Ustadz mau bantah, tunjukkan dalilmu. Ya, dari bahasa Yunani tentunya. Jangan ambil dari omon-omon. Itu dulu ya. Jadi memang Yesus itu mengaku sendiri beliau itu kurios Tuhan. Soal Anda percaya itu derita Anda. Tunjukkan saya dalil dari kamus Yunani ya yang mengatakan bahwa kurios itu bukan Lord, bukan Tuhan. Silakan buka dimanapun. Saya tunggu Anda sampai 10 tahun. Ya, kurios kalau bukan Lord itu tunjukkan. Itu dulu yang pertama. Jadi ya, saya mau katakan kepada Pak Ustadz bahwa itu sudah jelas dan Kisah para Rasul 4 ayat 12 tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Nah, Pak Ustadz saya mau tanya nih sekarang nih. Tadi Pak Ustadz mengatakan di surat, ya sebentar ya saya tarik dulu. Tadi Pak Ustadz mengatakan ya surat nih ya dengan amal katanya Pak Ustadz tidak ada mengatakan nih loh Pak Ustadz ya. Nih, oke, di Quran ini Pak Ustadz ya, di Quran yang Pak Ustadz sampaikan, oke, di Muhammad 2, di Muhammad
Muhammad 2 Quran dituliskan begini. Bentar ya. Dan orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Nih ya, ada nih beramal. Tetapi Pak Ustadz, Quran itu dibantah oleh Nabi Anda. Ya, dibantah oleh Nabi Anda. Saya ulang sekali lagi ya, di dalam Sahih Muslim 5038 Nabi Anda membantah itu. Tidaklah seorang pun dari kalian yang diselamatkan oleh amalnya. Seorang bertanya, Tuhan juga maksudnya Rasulullah. Wahai Rasulullah, beliau menjawab, tidak juga aku. Kecuali Allah melimpahkan ampunan dan rahmat padaku. Nabi Anda, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak selamat oleh amalnya, Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz itu berbuat amal, berbuat baik, nggak ada guna Pak Ustadz. Kenapa? Karena Rasul Anda membantah. Tadi dikatakan di Muhammad 2 itu, ya kan, orang yang beramal soleh masuk surga, tapi dibantah sama Nabi Anda. Yang Nabi Anda katakan Pak Ustadz, ini nih, yang masuk surga itu adalah pencuri dan pezina. Nih, ya saya kasih tahu, hadis Bukhari 633, Sahih Bukhari 633. Nih, aku mendengar Abu Dzar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Jibril menemuiku dan memberiku kabar gembira bahwasanya siapa saja yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah, yang penting Islam teman-teman, dengan suatu apapun, maka dia masuk surga. Bukan insya Allah, mudah-mudahan bukan, masuk surga siapa yang tidak menyekutukan Allah. Maka saya bertanya, meskipun dia mencuri dan berzina, meskipun dia mencuri dan berzina, Nabi menjawab, meskipun dia mencuri dan juga berzina, masuk surga. Pertanyaan saya adalah, mengapa Nabi bantah Quran? Silakan Pak Ustadz dijawab. Kenapa Nabi bantah Quran? Quran itu firman Allah, beramal soleh masuk surga. Tapi Nabi berkata, tidak masuk surga beramal soleh. Yang masuk surga itu mencuri dan berzina, Pak Ustadz. Asalkan tidak menyekutukan Allah. Coba bantah ini Pak Ustadz ya. Jadi Nabi Anda membantah Quran Anda. Kenapa bisa begitu Pak Ustadz? Silakan dijawab. Silakan Pak Ustadz. Pak Ustadz jangan mesem-mesem gitu. Bukan saya pengen ketawa dengar argumentasinya. Iya. Silakan Pak Ustadz. Oke. Aduh. Baik. Berat, sulit. Ini bukan sulit Pak Pendeta, tapi bikin ketawa gitu pertanyaan Anda. Iya kan biar gembira. Silakan, saya diam. Baik ya teman-teman, itu wajib masalahnya ya. Nah, begini ya teman-teman, hadis yang dibawa pendeta itu ya, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah. Ya, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kata Nabi, kecuali dengan rahmat Allah kan. Nah, bagaimana mendatangkan rahmat Allah ini? Teman-teman bisa kita lihat penjelasannya ke bawah tuh ya. Nih ya, contoh Al-Baqarah ayat 218. Terus juga bukan juga. Nih di dalam ayat Al-Qur'an yang lain ya. Quran surah Az-Zukhruf ayat 72. Itulah surga yang dikaruniakan untuk kalian disebabkan amal soleh kalian dahulu di dunia. Jadi mengerjakan amal soleh itu akan mendatangkan rahmat Allah. Ya, mengerjakan amal itu akan mendatangkan rahmat Allah. Dengan rahmatnya itu masuk surga, gitu maksudnya. Jadi Al-Quran dan hadis ini sinkron ya. Sinkron gitu ya. Apakah mungkin kalau kita menyembah manusia
akan datang rahmat. Nggak bakalan. Terus kata Pak Pendeta tadi menunjukkan sama saya ya, tidak ada orang masuk surga dengan amalannya kecuali dengan rahmat Allah. Udah saya analogikan tadi ya, Anda bekerja dapat gaji tiap bulan, bekerja keras, bekerja banyak, Anda akan dapat gaji yang banyak. Kan kayak gitu, Anda akan dapat uang. Dengan uang itu Anda bisa sewa kamar hotel. Kan kayak gitu ya. Nah, nanti di resepsionis akan kasih kunci kamar hotel untuk buka pintu hotel ya. Bukan berarti Anda banyak uang lalu uang Anda tempelkan ke pintu hotel. Bukan. Apa coba? Ya, begitu pula maksudnya ya. Disuruh beramal agar mendatangkan rahmat Allah. Dengan amalan kita maka datang rahmat Allah. Dengan rahmat itu maka surga dibukakan. Gitu maksudnya. Terus berkaitan dengan mencuri dan berzina, kata Pak Pendeta, yang penting tidak menyekutukan Allah akan masuk surga. Sebenarnya Pak Pendeta gini, itu hadis yang menampar Anda. Lebih baik Anda mencuri, lebih baik Anda berzina daripada Anda menyembah manusia. Itu maksud hadisnya. Iya, itu maksud hadisnya. Lebih baik Anda mencuri, lebih baik Anda berzina daripada Anda syirik. Ya, karena apa? Dosa zina, dosa mencuri diselesaikan, mengembalikan hak orangnya, minta maaf dan minta ampun, tobat, beres. Ya, habis itu berzina ini ya juga tobat gitu. Ya, diampuni oleh Allah. Coba kalau menyekutukan Allah, jangan diampuni ya. Yang ada kau diceburin ke neraka. Kayak gitu Pak Pendeta ya. Nggak ada ampunannya. Dosa syirik kepada Allah itu nggak ada ampunannya. Dosa menyembah manusia itu nggak ada ampunannya. Dosa syirik itu. Jadi lebih baik Anda berzina atau mencuri daripada Anda menyembah manusia. Itu maksud hadisnya ya. Dah, tuh ya, sedikit nyelekit ya teman-teman ya. Sedikit nyelekit gitu memang tentang masalah mencuri dan berzina tadi Pak Pendeta. Di dalam Al-Quran kami saya perlu sampaikan kepada Anda ya, bahwa famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah dia akan melihat balasannya. Jadi begitu pula kebalikannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar jarrah, dia akan melihat balasannya. Mencuri, berzina tetap dibalas. Selama dia ada iman, tidak menyekutukan Allah, maka dia tetap dijamin surga. Ya, itu maksud hadisnya. Berkaitan tentang ini, nih masalah kurios. Ini berapa kali revisi teman-teman? Kurios ini. Yohanes 13, Alkitab revisi terkini. Tuhan, habis itu jadi junjungan, jadi tuan. Jadi tuan, aduh. Pak Pendeta, ya sudah saya bilang kata kurios ini ya. Nih, kurios ini udah digunakan di perjanjian lama 7.000 kali. Ya, dan itu diterjemahkan tuan atau junjungan, bukan Tuhan, oke? Silakan bantah kitab Anda. Pak Ustadz, habis waktunya. Gak cukup 5 menit loh Pak Pendeta. Nanti saya tekankan itu kurios. Iya. Oke. Jadi begini loh Pak Ustadz, soal Anda bantah hadis itu urusan Anda. Tapi bantahan Anda tidak ada dalil yang membantah. Itulah sebabnya Quran mengatakan A, Nabi mengatakan B. Dan Nabi ini, hadis Nabi ini bertentangan Pak Ustadz. Makanya yang dipegang yang mana? Sementara Nabi Anda itu adalah junjungan Anda juga. Yang mengatakan tadi tidak masuk surga yang amal, itu Nabi Anda. Kecuali rahmat Allah. Kecuali artinya kalau Tuhan merahmati, kalau kagak. Ya kan? Kalau kagak, amal Anda nggak ada gunanya. Makanya itu adalah hadis dari Nabi Anda. Nabi SAW Tidak ada masuk surga oleh amal. catat itu baik-baik, termasuk sang Nabi sendiri.
kecuali rahmat, kecuali artinya ada anugerah dari Allah. Nah, itu kan soal lain. Tapi sudah dicatat di situ tidak ada yang masuk surga. Yang masuk surga itu menurut Nabi Anda, saya ulang sekali lagi, malah justru pencuri dan pezina. Ini malah 100% dia. Ulang sekali lagi ya. Hadis 6 sebentar kameranya terbalik ya. Hadis ya, saya nggak usah bertele-tele teman-teman. Hadis 6399 nih, meskipun dia mencuri dan juga berzina. Jadi teman-teman, di Islam yang penting dia Islam, ya kan, tidak menyekutukan Allah, meskipun mencuri dan berzina itu masuk surga. Itulah sebabnya ya teman-teman ya, ada ayat An-Nur 29 nih. An-Nur 29, tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ini boleh masuk rumah orang. Ini masuk surga nih. Mencuri masuk di rumah orang masuk surga. Kenapa? Ini hadis tadi teman-teman. Meskipun pencuri berzina masuk surga di Islam nih. Ya, ini. Tapi yang beramal soleh, yang melakukan kebaikan justru nggak masuk. Makanya Pak Ustadz ini nggak masuk surga. Kenapa? Karena kerjanya baik, beramal soleh, sholat, khutbah. Coba Pak Ustadz kalau mau masuk surga, ini kudu mencuri Pak Ustadz nih dan berzina. Ini yang ngomong Nabi Anda, tidak bisa ditawar-tawar. Makanya di Al-Azab 51 boleh menggauli siapa perempuan yang diinginkan di luar istri. Itu dia Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz hanya menggauli istri, nggak masuk surga Pak Ustadz. Harus berzina baru masuk. Ini hadis Anda loh. Ya, bahkan nih satu lagi teman-teman ya, satu lagi nih ya, hadis Bukhari 5993 dikatakan begini ya, nih Nabi yang ngomong juga nih ya, dikatakan ya, Abu Hazim Sabil Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara jenggotnya dalam kurung mulut dan di antara kedua kakinya dalam kurung kemaluan, maka aku menjamin baginya surga. Nah, yang masuk surga itu yang menjamin kelamin, menyetor kelamin baru masuk surga. Ini klop dengan Al-Azab 51. Kalau mau masuk surga harus mencuri, harus berzina. Tuh ya Pak Ustadz. Makanya Pak Ustadz kalau berbuat baik nggak masuk surga Pak Ustadz. Amal soleh, sedekah, sholat nggak masuk Pak Ustadz, nggak masuk. Yang masuk itu mencuri, masuk rumah orang, An-Nur 29, dan juga berzina. Tuh ya teman-teman, ini Quran Bapak, hadis Bapak. Soal tadi, soal yang Bapak Ustadz jelaskan, kurios itu Bapak Ustadz tidak membawa kamus Yunani Ibrani, maka itu nggak laku bagi saya. Saya sudah tunjukkan tadi, ya kan? No, kurios itu adalah Lord, ya, Lord Tuhan, tidak bisa ditawar-tawar Pak Ustadz. Ini ikut terjemahkan ya, jadi Tuhan ini ya teman-teman, itu adalah kamus Yunani Indonesia. Jadi kalau mau bantah, bawa bantahan kepada saya itu. Sekian Pak Ustadz. Oke. Ya. Jangan pingsan Pak Ustadz ya. Karena semua sama Pak Ustadz yang nyampe pingsan. 5. Teman-teman, yang pertama bantahan saya dulu ya tentang masalah hadis. Ya, larangan mencuri ada di Al-Quran dan larangan berzina juga ada di Al-Quran ya teman-teman. Makanya saya bukakan aja datanya ya. Nih ya, Al-Maidah 38, wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Laki-laki maupun
larangan mencuri di Quran. Yang kedua ya teman-teman, Quran 32. Nih, saya bukakan dulu untuk Anda biar enggak salah memahami hadis gitu ya. Wala taqrabuz zina. Nih, innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, oke? Tadi katanya berzina di hadis itu tetap masuk surga. Artinya itu adalah kejahatan bagus daripada menyembah manusia. Itu maksud hadisnya. Ya, jadi lebih baik Anda berzina daripada Anda nyembah manusia. Itu maksudnya Pak Pendeta, itu hadisnya. Baca semuanya gitu. Kalau berzina kan ya mungkin ya Anda kikuk-kikuk 10 kali ya Anda sendiri yang puas kan kayak gitu ya. Kalau Anda mencuri kan Anda sendiri yang dapat uang. Itu lebih baik gitu loh. Ada untungnya. Ada untungnya daripada menyembah manusia. Ya. Maksud hadisnya itu lebih baik mencuri daripada dan berzina, ada untungnya daripada menyembah manusia, daripada syirik. Kayak gitu maksud hadisnya ya Pak Pendeta. Jadi Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan sinkron ya teman-teman. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, masuk surga bukan dengan amalannya, tapi dengan rahmat Allah. Dengan amalan kita, maka Allah mendatangkan rahmatnya. Terus, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Quran, Surah Ali Imran, ayat 159. Jadi, kami nggak akan berputus asa dari rahmat Allah. Karena pasti insya Allah dikasih Pak Pendeta ya. Karena kita beramal soleh, karena kita bertakwa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jangan Anda mengerjakan zina, jangan Anda mencuri, itu dilarang gitu. Ya, tapi perbandingan dosanya ya teman-teman dengan penyembah manusia itu lebih baik mencuri loh daripada menyembah manusia. Ya. Bayangkan tuh ya, lebih baik mencuri, lebih baik berzina daripada menyembah manusia. Bayangkan hadis aja kayak gitu bunyinya. Pak Pendeta, tadi saya udah membantah kosakata kurios dalam bahasa Inggris kata Anda Lord. Ya, kalau orang panggil my Lord, orang panggil raja, bukan panggil Tuhan. Ya, aduh. Kalau orang Inggris itu ya Pak Pendeta panggil my Lord, itu panggil raja ya. Hai rajaku, hai tuanku, bukan hai Tuhanku. Dari mana? Bahasanya aja Lord dengan God itu beda gitu. Oh my God, ya Tuhanku. Kan kayak gitu. Tapi kalau my Lord, itu hai rajaku, hai tuanku. Bisa nggak sih? Bisa nggak sih bahasa Inggris Anda bawa ke Inggris tapi Anda nggak paham perbedaan Lord dengan God gitu. Sama dengan bahasa Arabnya ya teman-teman. Robbun dengan Sayyid. Ya, Robbun itu Tuhan, Sayyid itu tuan. Ya. Beda juga bahasanya. Robbun itu bukan Sayyid ya. Sayyid tidak akan menjadi Robbun. Kayak gitu ya teman-teman semuanya. Nah, berkaitan tentang masalah Yohanes 13:13 yang Anda sampaikan kepada saya tadi. Dari tadi Pak Pendeta tidak ada menjawab pertanyaan saya. Di mana Yesus mengatakan setiap umat Kristen akan masuk surga, setiap orang yang menyembahku akan masuk surga. Itu tertulis di mana gitu lah. Itu belum Anda jawab. Dan saya biarkan sudah 3 kali ronde saya lewatkan tentang masalah itu. Satu lagi Pak Pendeta, bukan masalah surga atau tidaknya gini ya Pak Pendeta. Kan kata Anda tadi sesuai dengan yang Anda katakan, bagi yang mengikuti Yesus akan masuk surga. Pak Pendeta, Lukas 18:29 coba Anda buka ya. Kata Yesus seperti apa? Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya untuk mengikut Yesus ya. Untuk mengikut Yesus, jadi harus meninggalkan istrinya, meninggalkan saudaranya, dan durhaka dengan orang tua. Kayak gimana tuh? Jadi Anda tidak akan bisa jadi murid Yesus kalau nggak ngelawan orang tua. Ya. Dijawab ya. Dijawab dulu Pak Pendeta. Dijawab dulu ya. Aduh. Jangan pingsan lah. Belum lagi habis pingsan duluan. Silakan. Oke, Pak Ustadz.
ini loh, saya sudah tunjukkan tadi ya. Yohanes 13 itu Lord, itu Pak Ustaz. Ini loh, kurios itu Lord. Apa artinya Lord? Kita terjemahkan ke bahasa Indonesia ya nih ya. Ini terjemah ke bahasa Indonesia nih Pak Ustaz nih. Coba pelot-pelot Pak Ustaz ya. Tuh, ya ini jawabannya nih. Ya, mana tadi ya? Sebentar, kurios tadi ya. Nih, kurios apa Pak Ustaz nih? Ustaznya apa nih? Tuhan. Tuhan Pak Ustadz. Ya jadi nggak usah lagi dibahas soal itu. Sudah saya bolak-balik sampaikan, kurios itu Tuhan. Soal Pak Ustadz yang nggak terima, ya itu derita Pak Ustadz. Ya, kemudian nih coba Pak Ustadz ya. Coba lihat nih ya teman-teman ya. Ini tadi jadi yang masuk surga itu teman-teman ya di Islam itu yang masuk surga itu bukan orang yang beramal, bukan orang yang baik, tapi orang yang masuk surga itu adalah ini yang mencuri dan juga berzina. Ini yang masuk surga. Soal Pak Ustadz buka ayat lain, itu derita Anda Pak Ustadz. Yang jelas si baginda Anda, Rasulullah Anda membantai itu semua, ya. Mau Anda buka Quran berapapun itu gugur, dibantah. Kenapa? Karena Nabi berkata, ya, Jibril menemuiku dan memberiku kabar gembira bahwasanya siapa saja yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia masuk surga. Maka saya bertanya, meskipun dia mencuri dan berzina, Nabi menjawab, meskipun dia mencuri dan berzina, ini clear. Tapi yang beramal, ya yang beramal soleh, ya kan yang beramal soleh malah tidak masuk, ya. Makanya saya ini berpegang ini karena yang ngomong ini baginda Anda, bukan saya yang ngomong nih. Ulang sekali lagi ya. Tidak seorang pun dari kalian diselamatkan oleh amalnya. Selesai. Tak bisa ditawar-tawar. Bahkan tadi hadis terakhir yang saya buka itu, ya Pak Ustadz tak tanggapi ini, ya dikatakan di dalam Sahih Bukhari 5993 dikatakan begini, barang siapa dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara jenggot mulut nih dan di antara kedua kakinya kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga. Kalau ada orang menjaminkan kemaluannya kepada Nabi, masuk surga. Ini bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan, tapi langsung. Itu loh Pak Ustadz. Ya apa boleh dikata, ya ini hadis Bapak, ini yang ngomong, iya bukan orang sembarang, ini adalah orang terpandang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dihormati. Soal hal ini coba tanggapi. Tuh, ya makanya Pak Ustadz, silakan katakan kepada publik saya menolak hadis, silakan, gak masalah. Ya tapi saya sebagai orang luar baca ini hadis, ya begitu Pak Ustadz, ya terkait yang Pak Ustadz bilang, ya menyembah manusia, saya minta Pak Ustadz tunjukkan satu data di Alkitab orang Kristen menyembah manusia, silakan ya. Nanti Pak Ustadz tunjukkan itu. Saya akan tanggapi Lukas 18 ayat 29 ya. Lukas 18 ayat 29 ya, sebentar saya akan pasang dulu, agak ribet memang ini. Lukas 18 ayat 29, masih ada waktu sebentar ya. Nah, nanti kalau tidak kebagian saya jawab nanti. Lukas 18 ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepada, aku berkata kepada sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau orang tuanya, anak-anak akan menerima kembali lipat ganda pada, dikatakan simak baik-baik Ustaz, sesungguhnya setiap orang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya dapat upah. Jadi kalau karena mengikut Yesus sampai meninggalkan keluarganya, dia pergi ke luar kota kah, kemana kah, dapat pahala Pak Ustadz, dapat upah. Coba ditanggapi dulu yang tadi Pak Ustadz. Aduh Pak Ustadz, ini udah pakai jaket, ini udah mau
pingsan ini. Ah. Silakan Pak Ustaz, silakan. Oke. Baik, pendeta, saya akan bacakan dulu ya hadisnya ya teman-teman, biar teman-teman saya tekankan sekali lagi yang dibawa Pak Pendeta itu ya. Nih hadisnya ya, Jibril alaihi salam meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun ya. Artinya tidak menyembah manusia, niscaya akan masuk surga Pak Pendeta ya. Maka aku bertanya, meskipun berzina dan mencuri. Jibril menjawab, walaupun zina dan mencuri. Ya kan, kayak gitu. Artinya dosa menyembah manusia, mensyirikkan Allah itu lebih besar daripada berzina dan mencuri ya. Karena yang menyembah manusia di sini ya tidak akan masuk surga. Tidak akan ya, kayak gitu. Nah, itu maksud hadisnya. Udah saya tekankan berkali-kali ya kepada Anda semuanya. Terus untuk masalah kemaluan tadi ya. Nah, inilah ya teman-teman, kalau baca ayat sepotong-sepotong kayak Pak Pendeta ya. Nih ya, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga ya, menjaga. Nah, gitu Pak Pendeta. Jangan nanti lato-latonya dibuka di tengah mall ya, jangan. Harus dijaga lato-latonya gitu, menjaga dari hal-hal yang haram ya. Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka akan mewarisi surga ya, Firdaus. Yang penting jangan colok sana colok sini kayak Amsal gitu loh ya. Kan kalau colok sana colok sini kayak Amsal itu nggak dijamin surga, nggak dijamin. Kenapa saya bilang seperti itu? Nggak dijamin, iya teman-teman, nggak bakal dijamin. Coba Anda lihat di Amsal itu ya. Kayak gini, colok sana colok sini loh kawan-kawan. Nih, bukannya saya bohong. Ya Pak Pendeta, bentar saya bukakan dulu ya. Tuh. Ini saya bukan mengada-gada. Amsal 7:18 ini ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Wah ya. Karena apa nih? Nih sebabnya. Karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Bahaya ini colok istri orang ya. Nggak bisa dijamin surga kayak gini ya. Nggak bisa ya, nggak memelihara kemaluannya karena colok istri orang kayak gitu ya maksudnya. Jadi kata Allah, jangan colok-colok istri orang ya, maka dijamin surga gitu Pak Pendeta ya, gitu maksudnya. Bukan seperti kitab Anda, kalau colok istri orang ya, wah ini bakal masuk surga karena ini kan amalan di kitab Anda gitu ya. Terus Pak Pendeta, yang saya maksud di Lukas ini ya, coba Anda buka lagi ya ayat yang lain, Lukas 14:26-nya deh ya, 26-nya 14:26. Apa yang dikatakan Yesus? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya. Ingatnya teman-teman, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan. Ya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku, kata Yesus. Jadi kalau ingin selamat bersama Yesus, harus jadi murid Yesus. Syarat jadi murid Yesus harus apa? Harus benci bapaknya, harus benci ibunya. Jadi harus durhaka kepada orang tua dulu ya. Nah, syarat untuk mengikuti Yesus ke surga harus durhaka kepada bapaknya, durhaka kepada ibunya, harus meninggalkan istrinya, ya, meninggalkan anak-anaknya, tinggalin saudara laki-lakinya. Jadi syarat utama untuk masuk surga ya, agar mengikuti Yesus, yaitu durhaka dulu dengan orang tua di Kristen ya nih. Ya, jikalau seorang datang kepadaku, kata Yesus, dan ia tidak membenci bapaknya. Artinya kan harus benci bapaknya nih ya. Harus membenci bapaknya dulu, harus membenci ibunya, harus benci istrinya, harus benci anaknya, harus benci saudaranya, baru dapat jadi murid Yesus. Jadi syarat utama untuk menjadi murid Yesus
itu harus durhaka kepada orang tua. Ya. Ah, gimana Anda mau bantah kayak gini kayak gimana? Coba Anda tolong deh jelaskan ayat Lukas 14:26 ini. Kenapa syarat utama mengikuti Yesus itu harus durhaka dengan orang tua? Kenapa coba? Saya mau pengen penjelasan dong ini. Ya. Jelasin. Pak Ustadz udah mau pingsan ini. Pak Ustadz, ya, saya ulang sekali lagi Pak Ustadz. Ya, saya tidak potong-potong ayat Pak Ustadz. Saya baca hadis. Pak Ustadz baca Quran, tapi saya baca hadis Pak Ustadz. Pak Ustadz mau itu Pak Pendeta. Diterima dulu. Ya, oke. Oke, siap. Ya, siap. Makasih Pak Ustadz. Potong-potong lihat Pak Ustadz ya. Hadis Bukhari 5993 nih ya, saya baca Pak Ustadz ya, dengar kebaik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara jenggotnya dalam kurung mulut dan di antara kedua kakinya dalam kurung kemaluan, maka aku akan menjamin surga baginya nih. Mana ada kupotong baca nih. Ini hadis ya Pak Ustadz, ini hadis Sahih Bukhari. Ya nggak bisa dibantah. Soal Pak Ustadz buka ayat di Quran itu derita Anda Pak Ustadz. Derita Anda, swear ya. Makanya saya tunjukkan ini ya. Ya coba nih. Kemudian ya dikatakan juga, makanya ini nih Pak Ustadz ya. Ya nih. Ini makanya Al-Azhar 51 tiklop. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa. Karena apa? Supaya masuk surga harus berzina. Dan siapa kamu ingin yang sudah dicerai pun boleh digauli. Supaya apa? Masuk surga Pak Ustadz. Ini klop dengan tadi hadis tadi itu Pak Ustadz. Iya, hadis yang saya sudah sampaikan di Bukhari 5993. Ini 6933 tuh. Meskipun dia mencuri dan berzina, karena harus berzina baru masuk surga, amal nggak masuk itu Pak Ustadz. Dan ini klop juga dengan An-Nur 27. Mana An-Nur 27 ya? An-Nur 27 di mana? An-Nur 29, tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan bagimu didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Orang yang mencuri masuk surga Pak Ustaz. Orang yang berzina masuk surga. Gimana sih Pak Ustadz ini? Soal Pak Ustadz menolak, silakan katakan kepada publik saya menolak hadis. Itu loh Pak Ustadz. Ya, bahkan dikatakan oleh Aisyah, nih Aisyah bilang nih ya. Aisyah berkata, ya Aisyah nih ya, Aisyah. Dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menggauli siapa kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Ini ada orang menyerahkan diri kepada sang Nabi, dan siapa yang kamu ingin untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu, bahkan masuk surga, ya kan? Demi Allah saya tidak melihat Rabbmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Jadi kalau mau masuk surga itu harus kusbol sana, kusbol sini, harus jinho sana, jinho sini Pak Ustadz. Jadi kalau Pak Ustadz cuma amal soleh, sholat, puasa, gak masuk bro, gak masuk bray. Ya itu saya akan jelaskan di dalam Lukas 14 ya, Lukas 14 ayat 26 saya akan jelaskan ya. Lukas 14 ayat 26. Oke, sebentar masih ada waktu ya. Lukas 14 ayat yang ke
26. Nah, yang dikatakan begini teman-teman, yang jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jangan berhenti di situ Pak Ustadz, baca ayat selanjutnya ini. Kalau mau mengikut Yesus itu harus Yesus kita setengah-setengah, itu maksudnya. Yang memikul salib itu bukan bikin salib, bukan pikul-pikul, bukan. Artinya siap menyangkal diri, siap memprioritaskan Habis, Yesus Pak di Pendeta. atas istri kita. Begitulah Pak Ustadz. Ada ininya, belum ada cerita lo kan kayak gitu. Gak apa-apa lah kalau kayak gitu kan sesuai dengan yang Pak Pendeta katakan tadi ya. Derita lo kalau nggak ngerti tentang masalah Al-Ahzab ya. Al-Ahzab itu mending istri Nabi ya teman-teman, istri Nabi gitu, daripada Amsal tadi istri orang ya. Kalau Nabi kan istrinya ya dengan istri status halal gitu, tadi istri orang kayak gimana coba. Bayangkan teman-teman ya, mending Al-Ahzab tadi ya. Nabi itu halal gitu karena istrinya ya teman-teman. Kalau ini apa? Karena suamiku tidak di rumah, istri orang dicolok. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Kan kayak gitu. Karena apa? Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Pak Pendeta, ini kitab Anda. Anda kan kalau mengikuti kitab Anda yang diajarkan di kekristenan untuk mencolok istri orang masuk surga ntar ya. Kayak gitu. Belum lagi ini Pak Pendeta ya. Belum lagi masalah Yehezkiel 23 ini contoh apa coba kayak gini loh ya. Buat masuk surga apakah ajarannya kayak gini Pak Pendeta? Nih ya. Nama yang tertua ialah Ohola dan Oholiba, kan kayak gitu. Di sana pada masa mudanya mereka bersundal. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Masuk surga. Gini ya diikuti. Apa coba ajaran kayak gini ya, colok sana colok sini, masuk surga gitu. Aneh juga Pak Pendeta ini. Padahal di kitabnya sendiri ada loh ya, colok sana colok sini, ngapain ke Al-Quran gitu. Kalau di Al-Quran itu kan jelas atur yang halal ya. Mau berapapun istrinya, yang penting halal gitu. Daripada nih kayak gini, istri orang colok sana colok sini. Apa masuk surga kayak gitu? Cobalah. Terus berkaitan tentang masalah ini ya, Pak Pendeta, yang saya masalahkan Lukas 14:26-nya Pak Pendeta ya. 14:26-nya. Bukan ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya jelas konteksnya. Tapi yang 26 ini coba lihat Anda baca ya. Jikalau seorang datang kepadaku, kata Yesus,
Dan ia tidak ya, ia Jadi dari umat Rasulullah, qultu wa in zana wa in saraka qala wa in zana wa in sarok. Ya, meskipun berzina dan mencuri. Jadi Pak Pendeta, saya sarankan sama Pak Pendeta dah sesuai hadis ini ya. Lebih baik Pak Pendeta berzina aja, seperti Amsal tadi. Ya, lebih baik itu. Berzina aja itu lebih baik seperti Amsal tadi daripada menyembah manusia. Ini maksud hadisnya. Ya. Atau Anda boleh tuh mencuri aja kan kayak gitu, seperti pencurian keledai kan di Bitpack. Nah, mencuri aja ada untungnya gitu. Ya, lebih baik mencuri aja daripada menyembah manusia. Kayak gitu maksudnya ini hadis ya. Nggak bisa lagi Anda framing kepada saya ya. Kayak gitu untuk masalah hadis. Ya gimana Pak Pendeta? Ada 3 ayat yang saya minta jelasin ya. Apakah ajaran berzina colok sana colok sini akan masuk surga yang kayak gini? Terus Amsal 7:19, Yehezkiel 2:3 dan Lukas 14 tadi. Ya, tolong dijelaskan 3 ayat ini ya. Bukan cuma ini loh teman-teman. Masalah ayat kikuk-kikuk banyak kalau saya mau ambilkan di Bible ya. Silakan. Pak Pendeta, mana suaranya hilang, jangan pingsan lah. Waktu Pak Ustadz, Jangan waktu. pingsan. Ya, suaranya hilang. Pak Ustadz, saya akan jelaskan ya. Lihat Pak Ustadz, jadi baca Alkitab itu Pak Ustadz tidak seperti Quran Pak Ustadz. Baca Alkitab itu ada konteks, namanya ada teks. Makanya lihat nih ya. Ya, judulnya saja segala sesuatu harus lepaskan Mengikut Yesus. Makanya 25 Pak Ustadz, dengar. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, ya, Yesus berkata nih, jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, atau istrinya, anaknya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya. Gimana sih kita membenci nyawa? Ini artinya Pak Ustadz, ini artinya di ayat ini ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya ini di sini memikul salib, bukan dipikul-pikul salibnya Pak Ustadz, dibikin kayu, bukan. Ini maksudnya juga bukan kita membenci nyawa kita, gimana kita membenci nyawa kita, tapi artinya ini kita ini memprioritaskan Yesus di atas segala-galanya. Selamat datang di kebenaran. Ini loh Pak Ustadz maksudnya. Jadi baca ayat itu dari atas sampai ke bawah. Kita nggak boleh mengikut Yesus, tapi kita lebih memberatkan keluarga daripada Yesus. Begitu Pak Ustadz. Baca ayat itu begitu. Soal tadi Quran sudah kujelaskan. An-Nur 27 boleh mencuri. Kenapa? Karena mencuri masuk surga. Al-Ahzab 51 itu bukan istri saja Pak Ustadz. Orang yang menyerahkan diri. Makanya dikatakan di Bukhari 44:14, Aisyah cemburu untuk orang yang menyerahkan diri menyerahkan Mr. Fin-nya kepada baginda. Karena apa? Orang yang seperti itu masuk surga Pak Ustadz, bukan istri. Orang datang menyerahkan kemaluannya. Makanya dikatakan tadi ya Pak Ustadz di Bukhari 5993, siapa yang menjamin kemaluannya kepada sang Nabi masuk surga Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz kalau mau masuk surga ya harus main ke tempat-tempat perempuan-perempuan di luar istri Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz hanya tiktokan tiap malam, hanya amal soleh, sholat gak masuk Pak Ustadz. Itu yang ngomong Rasulullah. Gimana Pak Ustadz ini? An-Nur 29, masuki rumah, rampok baru masuk surga. Gimana Pak Ustadz? Kemudian di Amsal, sebenarnya Amsal ini mana Pak Ustadz? Kemudian di Amsal, sebenarnya Amsal ini
perilaku dan ujaran kebencian kan karena apa dia berulang-ulang ya. Udah dibilang jangan berulang-ulang. Dari tadi saya bilang sekali dijelaskan, oh nanti dicerna penjelasannya gitu. Kalau berulang-ulang ya kagak usah saya TikTok pun benci sama kau ya kayak gitu. Kagak usah saya TikTok pun benci sama kau diulang-ulang. Udah paham saya kata TikTok nggak perlu kau ulangi, masih aja kau ulangi, tendang TikTok kau kan kayak gitu ya.